pada miladnya yang ke-76 di Taman Ismail Marzuki pada 2018, Anies mengaku pernah memberikan topi gubernur kepada Saidi. Tanpa disangka, topi tersebut kerap digunakan Saidi saat berkegiatan di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat BN, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru saja kehilangan seorang tokoh nasional, seorang budayawan yang telah demikian akrab tentunya dengan kita selama ini. Nama beliau Abang Ridwan Saidi. Abang Ridwan Saidi meninggal dunia hari Minggu 25 Desember 2022 kemarin. Kita tentu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Bang Ridwan Saidi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya, diampuni segala dosa beliau dan diterima hendaknya segala amal ibadah beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan bacakan sebuah berita tentang Bang Ridwan Saidi yang juga adalah tokoh Betawi, dengan Anies Baswedan yang juga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Populis menurunkan berita di bawah judul "Kenang sosok Ridwan Saidi, Anies Baswedan cerita dirinya sudah dianggap sebagai cucu." Berita ini hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 kemarin. Populis Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyimpan banyak kenangan terhadap sosok budayawan Betawi Ridwan Saidi yang baru saja meninggal dunia. Anies bahkan mengaku dirinya sudah dianggap sebagai cucu sendiri oleh Saidi. Anies bercerita bahwa kakeknya ternyata bersahabat dengan Saidi. Hal itu ia ketahui kerana setiap berjumpa, Saidi selalu menceritakan hal tersebut kepadanya. Anies, kakekmu itu sahabat aneh. Jadi ente itu cucu aneh ya? Seluruhnya sambil tertawa setiap jumpa. Babe Ridwan Saidi selalu ingatkan, ucap Anies dalam Instagram pribadinya Minggu 25 Desember 2022. Anies mengatakan Ridwan Saidi juga sempat menuliskan sebuah obituari ketika kakeknya meninggal dunia di tahun 1986. Adapun artikel tersebut dimuat dalam majalah Panji Masyarakat nomor 499 edisi 19 Maret 1986 yang bertajuk Kesaksian terhadap AR Baswedan. Pada miladnya yang ke-76 di Taman Ismail Marzuki pada 2018, Anies mengaku pernah memberikan topi gubernur kepada Saidi. Tanpa disangka, topi tersebut kerap digunakan Saidi saat berkegiatan di luar rumah. Saya berikan topi gubernur yang ternyata almarhum sering pakai saat jalan ke lapangan, ujarnya. Sehingga calon presiden usulan Partai Nasdem itu merasa sangat kehilangan ketika mendengar kabar Ridwan Saidi wafat. Menurutnya, Saidi merupakan aktivis, sejarawan, dan sosok tokoh Betawi yang patut dibanggakan. Kita di Jakarta merasa kehilangan salah seorang putra Betawi yang selama ini menghibahkan waktunya, energinya, hidupnya untuk pelestarian budaya Betawi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah
serta mengampuni semua khilaf beliau. Al-Fatihah. Pungkas Anies Baswedan. Sahabat BN, memang kita merasa kehilangan sekali dengan kepergian Bang Ridwan Saidi. Kita masih ingat bagaimana kalau dia berdebat dalam diskusi-diskusi yang ditayangkan televisi. Bagaimana dia bicara demikian lancar tentang sejarah. Bagaimana dia bicara demikian gemblang tentang budaya. Rambut panjangnya dengan kopiah hitam tentu masih ingat oleh kita lagak langgam budayawan Ridwan Saidi yang juga mantan anggota DPR itu. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar PBHMI ini selama hidupnya tampaknya memang dia hibahkan untuk negara dan bangsa ini. Sampai di akhir-akhir usia beliau berlalu, Bang Ridwan Saidi masih tetap menyumbangkan pikirannya untuk bangsa dan negara ini. Kita melihat hanya beberapa waktu ini saja beliau yang tidak tampil di televisi dalam diskusi-diskusi. Mungkin karena sudah dirawat saja beliau tidak tampil, tapi sebelumnya tetap tampil. Memang sulit mencari ganti dari Bang Ridwan Saidi untuk tokoh nasional kita, untuk tokoh budayawan kita, untuk tokoh Betawi. Sulit mungkin mencari ganti beliau sampai saat ini. Seperti dikatakan Anies Baswedan, memang pembawaan keseharian Bang Ridwan Saidi sangat cair dengan siapa saja. Dia tidak berbeda-bedakan orang, baik dari segi pendidikan, dari segi usia, dari segi apapun. Dia begitu bersemangat ketika ketemu dengan siapapun. Dia begitu cair ketika bertemu dengan siapapun. Dan dia juga tidak segan-segan mengemukakan hal-hal yang dianggapnya benar kepada siapapun. Koreksinya, kritikannya kepada siapapun, kepada rezim manapun, tetap dia lakukan dalam kondisi apapun. Tentu kita berharap agar ke depan ini bangsa ini memiliki Ridwan Saidi yang baru, yang lebih banyak lagi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.